saya Muslimin. Saya asal dari Maros dan sekarang merantau di Jakarta. Halo, nama saya Salma. Saya berasal dari Merauke, Papua. Saya sekarang merantaunya di Jakarta. Wih, ada lighting, ada cahaya ilahi lagi. Salma, kapan mulai merantau? Kalau saya baru sebulan. Ya, baru kemarin mutusin merantau itu tanggal 2 Januari dan berangkatnya tanggal 13 Januari. Kalau merantaunya sendiri sebenarnya dari dulu. Tapi ini udah merantau yang kedua kali kan. Yang kedua kali. Kalau merantaunya di Jakarta itu 2019 akhir September. Jadi kira-kira udah 1 tahun lebih lah. Merantau sendiri atau? Sendiri, benar-benar sendiri. Di sini ada teman atau? Teman ada, tapi pas sampai di sini kan memang kemarin tuh langsung sama teman sekolah yang betul dari Merauke juga sih sebenarnya, teman sekolah dari Merauke. Tapi pas sampai di sini langsung sok kenal sama teman itu gitu. Padahal kita nggak pernah, nggak sama sekali, nggak akrab sama sekali. Malah dulu waktu sekolah pun saya nggak pernah ngobrol sama dia walaupun kita satu suku ya, sama-sama suku Bugis gitu. Karena dulu saya lebih dominannya ya kayak bukan anak baik sih, kayak wakil kelas gitu kan. Dan dia dulu yang memang kayak masuk sekolah jam 10, tapi pas sampai di Jakarta itu ternyata dia udah berubah benar-benar sih. Tapi udah mulai tektokan setelah saya kuliah dan dia udah di Jakarta sih. Kayak gitu. Ada yang alasan merantaunya apa sebenarnya? Sekolah, ya. Kalau cerita tentang alasan merantau itu banyak ya. Ibaratnya apa ya? Sebenarnya kalau dibilang alasan tuh nggak ada alasan, karena di Merauke itu udah ibaratnya zona paling nyaman untuk saya gitu. Semuanya ada gitu di Merauke dan saya nggak kekurangan apapun. Ibaratnya kalau dari segi finansial pun walaupun nggak lebih sekali setidaknya cukup gitu. Terus kalau untuk alasan merantau itu secara pikiran dan hati begitu bertolak belakang gitu. Secara hati mengatakan bahwa saya nggak harus merantau gitu. Apa yang saya kejar? Apakah saya merantau ini saya terlalu mengejar dunia gitu? Namun secara pemikiran, saya berpikir saya nggak bisa begitu-begitu aja. Hidup dalam zona nyaman yang ibaratnya nggak tahu kedepannya bakal gimana. Walaupun saya merantau pun saya nggak tahu kedepannya bakal gimana, setidaknya saya punya sebuah usaha untuk lebih baik kedepannya gitu. Keluar dari zona nyaman itu sesuatu yang benar-benar merubah hidup saya sekarang. Jadi kalau bilang alasan, yang pasti saya nggak punya alasan. Saya ke Jakarta pun saya nggak tahu gitu apa yang harus saya kejar. Tapi setidaknya saya punya satu langkah ke depannya, saya harus kuliah. Jadi saya ke Jakarta ini untuk lanjut S2. Kalau alasannya sebenarnya ini tadi saya sudah bilang ya, maksudnya ini udah perantauan kedua saya, sebelumnya dulu di Merauke gitu kan. Kalau alasan pertama dulu memang kayak kondisi dan tuntutan. Tapi kalau sekarang alasannya karena memang ini keputusan saya sendiri gitu. Karena ya sama sih sama tadi Salma yang betul-betul kayak kalau di Makassar menurutku tuh kayak zona nyamannya saya gitu. Bukan apapun sih, maksudnya kalau misalkan masalah pekerjaan dan mungkin masalah biaya hidup dan segala macam saya bisa memenuhi. Tapi kalau misalkan di Jakarta saya mau lebih survive gitu. Saya mau mengambil keputusan-keputusan yang kalau misalkan saya di Makassar yang mungkin keputusan-keputusan itu masih ada pertimbangan lain gitu. Sedangkan di Jakarta keputusan itu harus saya menentukan sendiri gitu. Makanya kenapa saya betul-betul lari atau misalkan mencoba di Jakarta, karena itu mau survive, mau mencoba hal-hal baru, mau mencoba experience yang baru gitu kan. Karena bukannya di Makassar tidak mendapat experience ya, tapi menurutku waktu 4 tahun dengan pengalaman kerja yang mungkin selama ini di bidang kreatif saya sudah mendapatkan di Makassar, dan kayaknya saya harus mencoba satu langkah yang lebih berani lagi gitu. Makanya saya berani coba di Jakarta, dan kebetulan kemarin juga mendapat kesempatan yang benar-benar kayak ini kesempatan yang yang tidak banyak orang dapatkan gitu. Apalagi kemarin itu sebelum magang sudah ditawari kerjaan gitu. Makanya itu alasan kenapa saya berani merantau ke Jakarta gitu. Saya berpikir bahwa misalkan Makassar itu ibarat danau lah, sedangkan Jakarta itu kita sudah kayak laut lepas gitu kan. Karena banyak cerita-cerita yang mungkin dari senior dulu ya,
dia bercerita Jakarta kayak gini. Tapi kalau kita belum merasakan itu menurutku masih kurang sih. Maksudnya masih kurang kalau misalkan cuma dalam artian kata-kata gitu kan. Dan saya mau merasakan itu sendiri. Tapi untungnya saya beruntung karena dikelilingi sama orang-orang yang menurutku sangat baik ya, kayak orang-orang yang temanku yang pertama kali saya datang. Gitu. Sama sepakat aja dengan apa support system kayak gitu, khususnya sama nih jauh dari Merauke terus memutuskan ke Jakarta gitu. Percaya nggak sih dengan kehadiran teman, kehadiran orang baru itu sangat membantu sama untuk kemudian bertahan di tempat rantau? Sebenarnya tapi saya mirip ya dengan dia. Saya juga memutuskan ke Jakarta karena saya ada peluang. Ibaratnya saya dikasih peluang untuk kesini. Jalannya ibaratnya insya Allah lurus gitu kalau kesini. Kalau mau kesini, makanya saya berani keluar juga dari zona nyaman itu. Dan saya di sini pun apa tadi dia maksudnya butuh teman gitu ya. Maksudnya Dan teman ya itu bisa selalu menjadi penguat untuk musuh. ya. Kalau dia mungkin ada gitu teman yang dekat banget, kalau saya enggak. Jadi saya benar-benar kesini. Ya, maunya memang ada kenalan tapi enggak tahu kenal tapi nggak ada dekat secara emosional gitu. Jadi memang pertama kali saya ke Jakarta pun saya merasa benar-benar sendiri, nggak punya siapa-siapa gitu. Dan seiring berjalannya waktu sebulan ini pun saya sama teman serumah saya itu maksudnya ngobrol tapi nggak pernah ada ngobrol secara perasaan, ibaratnya secara emosional gitu, sehingga ya sebenarnya itu yang saya butuhkan, ngobrol secara saya sedih loh ketika saya kayak gini, tapi saya belum dapat tempat itu. Sedangkan di Merauke dulu, ibaratnya apa ya, saya lahir besar di Merauke, setiap sudut saya punya kenalan gitu, setiap sudut saya punya tempat untuk bercerita. Saya masalah sama ini, saya bercerita di sini, ibaratnya saya nggak ada tempat untuk sendiri gitu. Kemanapun saya pasti saya dikenal. Dan di sini itu semua berubah. Jangankan untuk apa ya, dikenal, untuk apa ya namanya, untuk kayak bercerita itu nggak punya sama sekali gitu, benar-benar nggak punya. Makanya mungkin saya sering chat dia karena cuma dia yang saya kenal di sini. Terus sebelumnya udah kenal? Iya kenal waktu saya pernah di Merauke dia kan. Jakarta itu seperti apa sih? Di mata Kalma? Kalau menurut saya sih apa ya, mungkin karena memang saya besar, lahir dan bahagianya di Merauke. Ketika saya ke Jakarta pun nggak ada yang saya rasa wow gitu. Ibaratnya apa ya, mungkin saya masih terlalu tenggelam dalam masa lalu yang kemarin gitu ya. Jadi saya bukan orang yang kayak wow saya di kota besar, enggak. Sehingga saya tetap merasa kosong sampai sekarang. Walaupun saya di Jakarta yang ibaratnya ramai, penduduknya banyak dan sebagai ibaratnya tempat wisatanya banyak, segala sesuatunya ada, tapi saya tetap merasa kosong gitu di Jakarta. Saya belum merasakan sesuatu yang wow di Jakarta karena ya itu saya nggak punya siapa-siapa. Ya sama tadi yang mungkin dikatakan sama. Maksudnya di Makassar pun saya mau kemana saya kenal orang, maksudnya banyak kenalan gitu kan. Tapi sampai di sini cuma satu orang yang betul-betul, itu pun cuma kenal belum secara emosional tapi secara berjalannya waktu saya udah kenal dia kan, dan dia juga sudah sering cerita dengan saya dan sebaliknya gitu kan. Menurutku ya Jakarta mungkin apa ya, ini pendapat saya, orang-orang di sini lebih individual. Maksudnya di kantor pun itu ya mungkin kalau kita sama dari suku yang sama, yang mungkin suku Bugis atau apa, kalau misalkan mau makan kita kayak menawarkan dan segala macam kan, itu kayak contoh kecil ya. Tapi kalau di kantor biasanya ada makan depannya kita pas, itu nggak ada kayak tawaran kayak gitu. Itu sih yang kayak kadang oh mungkin di sini lebih ini ya, maksudnya lebih individual ya dibanding kayak seperti itu sih yang mungkin berbeda ya yang saya dapatkan di sini. Dan kalau di Makassar mungkin saya kayak wah ngapain sih kalau misalkan syuting terus ngaret, ya itu udah biasa. Tapi di sini saya nggak bisa kayak gitu, misalkan ada syuting dan misalkan jam 6 harus jam 6, karena kalau misalkan nggak jam 6 terus kita telat, banyak loh orang yang berkompeten daripada kamu gitu. Ya itu yang saya dapatkan di sini, lebih kompetitif lah dibanding di daerah. Ngomong kultur, apakah Alma dulu pas barunya ke Jakarta ini ngalamin culture nggak sih? Jadi ketika sebelum saya berantau ke Jakarta pun saya udah mempersiapkan diri untuk itu. Udah mempersiapkan diri untuk menghadapi kultur yang kayak gitu. Kultur yang ibaratnya apa ya, kalau di Merauke kita taruh tas gini nggak bakal hilang nih. Kalau di sini kemungkinan besar hilang gitu. Kita taruh tas samping aja, itu kemungkinan kena jambret, sebagai di Merauke enggak gitu. Itu mungkin kultur-kultur yang saya mencoba untuk menyesuaikan sebelum ke Jakarta.
Jadi bagaimana saya membuat diri saya yang sebelumnya teledor menjadi nggak teledor gitu. Di awal magang sendiri sebenarnya apa ya? Kalau dibilang kaget ya karena mungkin dulu di Makassar saya tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah pesan online lah ceritanya. Di tahun-tahun 2018 itu kayak awal-awal hype-nya lah ya, orang makan makanan online gitu ya, maksudnya pesan online gitu ya. Sedangkan saya sama sekali di Makassar saya tidak pernah melakukan itu tahun 2018. Tapi semakin ke sini waktu saya magang, saya harus menyesuaikan ya seperti yang dikatakan Salma, karena mungkin mungkin orang di sini udah lebih dulu ya dibanding kita yang di daerah gitu kan. Makanya dari situ saya belajar, ke ininya orang di sini udah cashless, bukan ini lagi gitu, bukan kayak uang tunai lagi kan, udah cashless dan segala macam. Ya saya sudah mulai menyesuaikan pas saya magang gitu. Saya mulai melihat orang-orang di sekitar saya setelah lulus kuliah. Saya memutuskan karena saya sudah tahu kondisinya, saya sudah tahu bagaimana orang-orang di sana. Jadi kalau misalkan ramah itu tergantung ininya sih sebenarnya, tergantung personalnya dia gitu. Kalau misalkan dia bawa dirinya mau menyesuaikan atau tidak gitu. Karena saya sendiri perubahan saya selama saya di Jakarta ya mungkin yang tadi masalah waktu. Yang memang saya di Makassar saya tidak pernah bukan tidak pernah tapi maksudnya kayak ya mau saya gitu kan. Kalau misalkan pun dia kayak tidak usah kerja di sini ya nggak apa-apa, kerjaan banyak yang ngantri sama saya, bukan sombongnya kayak gitu kan. Tapi di Jakarta mau kayak gitu anjir, maksudnya banyak kompetitif loh. Kalau misalkan terlambat misalkan 30 menit lah, kita syuting 30 menit terus kita terlambat, ganti aja gitu ya, langsung diganti gitu kan. Karena ya menurutku itu tergantung kita ya, kalau misalkan ramah atau tidaknya, apakah kita bisa menyesuaikan atau tidak. Kalau misalkan tetap teguh atau idealis dengan karakternya dia ya menurutku orang-orang seperti itu bakalan tidak bisa ini sih. Karena makanya kalau misalkan, dan di sini saya belajar, kita mungkin apalagi masalah kerjaan ya kurang berani baper lah. Karena gini, perkataan-perkataan di sini tuh malah lebih sadis, lebih kejam, atau mungkin sindiran-sindiran itu mungkin lebih kejam di sini dibanding mungkin daerah ya. Walaupun kita mungkin daerah yang bicara kotor dan segala macam tuh ya sudah sering didengar, tapi pas di sini dibentak itu mungkin lebih bukan levelnya. Kalau saya nih, menurut saya pribadi itu lebih ini sih. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa bawa ke sini gitu kan. Maksudnya mungkin kebiasaan kita di daerah yang kalau misalkan orang Makassar lebih cenderung dikenal dengan suaranya besar gitu. Apakah kita di sini bisa terapkan? Tidak, karena banyak mungkin budaya-budaya lain yang tersinggung kalau misalkan, woi apa gitu, maksudnya kita teriak gitu. Padahal itu cuma sapaan kita gitu. Nah itu yang kadang mungkin banyak orang yang di sini nggak bisa menerima gitu kan. Dan ya itu yang saya coba menyesuaikan di sini, dan mungkin saya melihat mungkin budaya mungkin dari Jawa Barat dan segala macam dia orangnya lebih kayak sini gitu kan. Karena menurutku Jakarta itu ya semua suku ada ya, semua suku ada, dan orang Makassar pun banyak gitu kan, dan orang Papua dan segala macam banyak gitu. Makanya ya mungkin kita harus menyesuaikan, tapi mungkin orang-orang yang sudah lama, orang Papua yang lama di Jakarta pun dia sudah tahu culture-nya mungkin ya. Jadi kita juga bisa belajar dari dia sih, kayak kan ada juga sih beberapa teman sekolah di sini kan saya ketemu, tapi dia sudah lebih dulu tahu lah culture yang ada di sini gitu. Kemudian cara misalnya untuk menyelesaikan yang culture-nya, tentunya dengan culture baru yang ini kalau sama gimana cara menyelesaikan gitu? Kalau saya memang orangnya tidak terlalu terbuka, jadi saya ibaratnya orang yang banyak ketemu orang lain gitu, entah itu orang dari kalangan manapun. Ibaratnya cara saya untuk menyesuaikan diri sama orang itu, saya harus mengenal dulu orang itu. Bagaimana cara saya mengenal? Ya saya diam, saya nggak tunjukkan bagaimana saya sebenarnya. Ya saya berusaha berbuat ibaratnya tidak menjadi diri saya gitu. Ya saya menjadi diri dia. Ya saya diam, dengarkan saya ibaratnya apa ya? Berusaha membaca orang itu. Ketemu pertama kali saya diam. Cuma ibaratnya ditanya jawab. Ketemu kedua kali pun saya akan diam. Ketemu ketiga kali udah tahu nih orang ini kayak gini gitu. Mungkin itu cara saya untuk menyesuaikan diri. Ngebaca dulu karakternya kayak gimana, baru saya akan menyesuaikan gitu. Cara circle-nya saya di sini tidak jauh berbeda dengan di Merauke gitu. Karena saya kesini pun atas jalur organisasi. Saya di Merauke anak organisasi,
Tapi bedanya mungkin kalau di Merauke saya udah senior. Asik. Saya kesini saya kembali menjadi Siap. junior. Siap junior. Itu yang apanya beda gitu. Namun secara pemikiran udah sama karena kita memang satu organisasi yang ibaratnya kita berproses dari bawah ke atas. Hanya bedanya ya sekarang saya berteman sama orang yang lebih apa ya? Pemikirannya lebih besar, orang-orang yang ibaratnya jabatannya lebih tinggi, orang-orang yang memang sudah senior banget lah. Dan saya sini menempatkan diri sebagai junior, sangat-sangat junior gitu. Posisinya gini ya, ngomong pokoknya sama lebih kepada selektif mencari teman, ataukah sama lebih pada berhati-hati mencari teman? Sebenarnya saya berbaur sih sama semuanya ya. Iya. Nah, hanya saya orang yang susah, yang tadi susah terbuka. Ya sudah saya berteman sama semua berbaur. Hanya kalau untuk yang kayak untuk teman dekat itu saya pilih-pilih sekali gitu. Kalau mus gimana? Circle-circle-nya mus? Kalau dibilangin ya, kalau misalkan Salma tadi lebih apa ya, dia melihat dulu ya, maksudnya dia lebih baik diam gitu, terus memperhatikan gitu. Kalau mungkin saya lebih ya sok kenal dulu sih. Saya lebih sok kenal dulu. Iya, tapi maksudnya saya tidak langsung membawa diri saya di sini juga, tidak. Karena saya harus tahu juga, karena begini, mungkin orang tahu kalau mungkin saya banyak kenalan ya. Mungkin orang tahu. Iya, maksudnya orang tahu kayak saya banyak kenalan dan segala macam ya. Tapi orang-orang yang tahu bagaimana cerita saya mungkin bisa dihitung jari gitu kan. Bisa dihitung jari. Cuma beberapa orang yang ya mungkin kayak Salma dia lebih selektif ya. Sebenarnya itu menurut saya orang pasti punya standar untuk apa ya, orang yang tahu yang publish bagaimana story-nya dia pasti ada orang-orang tertentu yang tahu itu ya. Tapi untuk tahu cuma sekedar luarnya doang, itu mungkin kebanyakan teman-teman saya tahu mungkin, tapi itu mungkin urusan pekerjaan. Misalkan Mus lebih orang taunya Mus itu dia video editor yang cuma sebatas mungkin dia lihat, tapi untuk story secara dalam mungkin cuma orang tertentu. Karena saya pun sebenarnya selektif untuk bercerita secara personal yang betul-betul personal ya mungkin cuman ada beberapa orang yang tahu cerita-cerita itu, walaupun kalau secara secara pertemanan saya tidak membatasi itu ya. Tapi untuk secara personal saya pribadi itu cuma orang-orang tertentu sih yang tahu. Apa hal yang membuat kamu bertahan sampai sejauh ini? Apa yang membuat? Sebenarnya saya malas pulang sih. Tapi alasan saya pulang pasti orang tua saya, karena orang tua saya tinggal ibu kan, maksudnya itu sih sebenarnya alasan saya. Tapi untuk bertahan juga alasannya orang tua saya. Lebih ke tanggung jawab ya? Tanggung jawab saya mau memberikan dia kebahagiaan, walaupun mungkin kebahagiaan itu bukan serta-merta dengan uang ya. Tapi ya saya mau mengangkat derajatnya sih, karena selama saya di sini pun saya sudah merasakan bagaimana dia survive waktu saya kuliah, dan dia harus ya keluarga pun tidak ada yang support satu sama lain gitu kan. Untuk kuliah pun dulu itu kayak dia jadi ajang perbincangan di semua keluarga gitu kan. Jadi kayak oke, waktunya saya mungkin untuk membuktikan kepada keluarga sih dulu ke keluarga, dan setelah itu ya mungkin orang-orang yang selama ini tahu saya secara personal, Mus ini orangnya kayak gini gitu ya. Itu yang membuat saya membuktikan pertama derajat orang tua saya mau saya angkat dulu, dalam artian ya setelah saya di sini pandangannya orang-orang apalagi keluarga sudah mulai, wah anak Mus di sana begini ya, udah sering ketemu artis dan segala macam, walaupun maksudnya orang kan pandangannya kayak gitu kan, ya maksudnya kayak gitu kan, tapi ya nggak apa-apa juga, itu awal dari itu kan. Setelah itu oke, sudah bisa memberikan dia setiap bulan uang ya belanja lah ceritanya kan, ya sudah tidak pusing lagi masalah itu. Jadi sudah mulai oke, alhamdulillah sih, maksudnya menurut saya itu hal-hal itu yang membuat saya bertahan gitu, membuat dia betul-betul bahagia gitu kan. Sampai sekarang sih kalau misalkan ini mungkin karena circle saya masih asik sih, orangnya asik, maksudnya masih circle-nya masih satu pemikiran lah ya. Jadi mungkin lebih kalau mau ke Bali itu ya pasti mau ke Bali sih, tapi itu yang membuat saya bertahan ya, masih orang-orangnya di sini masih circle-nya masih satu pemikiran lah ya. Apakah sama juga ya? Sama kayak gitu? Beda ya pasti ya, beda jauh ya dengan dia ya. Kalau dia karena malas pulang, kalau saya ingin pulang. Karena mungkin saya baru saya belum ketemu yang tadi circle yang asik dulu. Asik. Saya belum ketemu teman yang benar-benar cocok untuk ibaratnya
apa-apa bareng nggak? Belum sama sekali. Kita nggak apa-apa bareng kok, mandinya sendiri-sendiri. Gua terus tapi ya. Oke, lanjut. Jadi ya itu, saya kalau dari hati ya pengen banget pulang gitu. Yang seperti tadi, saya punya zona nyaman di Merauke yang saya nggak dapat gitu di sini. Saya nggak dapat apa, ibaratnya sebulan saya sini memang saya belum dapat, karena ya itu mungkin belum ya, bukan tidak, belum. Sehingga kenapa saya tetap bertahan, ya sebelum saya memutuskan untuk pergi, untuk pulang bawa sesuatu. Dan sekarang saya belum punya sesuatu itu untuk pulang. Itu membuat saya bertahan apapun yang terjadi. Walaupun hati ingin sekali pulang, banyak sekali hal-hal yang kebersamaan keluarga yang sudah saya lewati ya sebulan ini. Keluarga saya tuh selalu ngumpul dan saya sekarang ini nggak pernah ngumpul, ibaratnya kayak gitu. Kemarin hari paling nanti nangis lagi nggak apa-apa. Hari paling yang kayak buat saya pengen banget pulang itu waktu ulang tahun ya kemarin. Itu biasanya ulang tahun saya itu ibaratnya semua teman saya datang, walaupun nggak buat acara pasti kejutan banyak banget gitu kan. Pulang ke rumah pasti ada kado gantung di pintu dan sebagainya. Ada orang-orang tersayang gitu. Dari saya kecil sampai saya umur 22 tahun mau ke 23 tahun kemarin, mama saya tuh pasti buat nasi kuning gitu. Setiap ulang tahun, dan kemarin enggak. Selalu ada pasti, walaupun kecil itu pasti ada. Dan kemarin ini tanggal 10 Februari itu kosong gitu, nggak ada sama sekali, benar-benar kosong. Makanya saya kenapa rasa ingin sekali pulang. Telepon sama mama bapak aja nggak sempat pada hari itu. Sama bapak nggak sempat, untuk teman-teman nggak ada yang sempat, karena pas di hari itu pun saya lembur kerja gitu. Jadi saya pulang jam 10 di sana udah pada tidur gitu. Ya memang itu hilang semua. Bapak saya kasih ucapan saya ulang tahun itu tanggal 12, udah 2 hari setelahnya. Makanya saya di sini kalau tanya kenapa bertahan, ya saya bertahan karena saya ingin bawa pulang sesuatu gitu. Walaupun hancur hati saya kemarin, benar-benar hancur banget. Sebelum tidur nangis, kenapa nggak, ibaratnya saya benar-benar keluar dari zona nyaman saya, benar-benar nyaman. Ibaratnya membahagiakan sekali kumpul sama keluarga, pacar, orang-orang tersayang. Dan tanggal 10 kemarin nggak ada sama sekali. Jangankan untuk kejutan, untuk ngobrol aja nggak sempat. Jadi itu yang tadi misalnya salah misalnya kayak setiap ulang tahun ada yang ngerayain gitu, ada hal istimewa itu termasuk fase terburuk pas merasa bagaimana? Iya sih, itu ibaratnya itu saya selama di Jakarta pun nikmati. Saya memang orangnya tidak suka, ibaratnya tidak selalu di rumah gitu. Kadang seminggu sekali pulang, karena saya orangnya aktif kegiatan gitu ya kayak. Jadi jarang kumpul sama keluarga, tapi di keluarga saya itu ada ibaratnya budaya yang setiap siapapun ulang tahun harus kumpul. Mama ulang tahun harus ngumpul. Sesibuk apapun saya dimanapun, saya pasti pulang untuk ngumpul gitu. Apalagi kemarin tuh ulang tahun saya gitu. Dan itu benar-benar wow gitu. Ibaratnya pertama kalinya ulang tahun saya tanpa ada sedikit pun untuk video call aja nggak sempat. Teman-teman saya mereka ngumpul bawa kue dan saya di video call ulang-ulang nggak bisa angkat gitu. Itu hal yang begitu menyedihkan. Ibaratnya evaluasi gitu ya. Sebelumnya saya nikmati nih di Jakarta, berusaha menikmati apapun jalan gitu kan. Ya untuk nggak pulang tuh hal biasa. Tapi ketika ada momen seharusnya saya ngumpul tapi nggak bisa, itu memang evaluasi nih. Ternyata memang mereka begitu berharga gitu. Mereka orang-orang yang dulu saya lebih pentingkan kegiatan, dan ternyata ya mereka orang yang sangat saya rindukan gitu sekarang. Mungkin pasti setiap orang punya fase terpuruk ya. Maksudnya kalau ini berapa saya sih. Tapi yang benar-benar fase, karena mungkin saya lebih ini ya. Maksudnya di keluarga saya semuanya merantau gitu. Maksudnya untuk ibu pun sebenarnya sendiri gitu kan di Makassar, di Maros gitu. Jadi kalau misalkan tadi Salma lebih ada satu momen yang betul-betul bahagia ketika ketemu dengan keluarga, mungkin saya berbanding terbalik yang sudah 17 tahun kita tidak pernah sama sekali yang ngumpul lengkap gitu kan. Kalau ditanya fase terpuruk itu kemarin sih, yang pas bulan-bulan 2 yang saya kemarin masuk kerja di awal-awal, tapi di kantor sebelumnya. Tapi kan ya setiap bulan kita harus kasih ini kan kayak uang belanja segala macam, tapi tiba-tiba pada saat itu di pertengahan bulan saya pun belum gajian dan tiba-tiba orang tua saya sakit. Di situ kayak saya mikir, oke, kedepannya ini pasti apapun yang dia mau beli, apapun yang dia mau
mau inginkan pasti saya penuhi gitu. Di situ sih kayak fase-fase yang betul-betul 1 minggu saya mungkin makan mie instan gitu. Tapi saya karena mungkin pada saat itu baru di Jakarta ya, maksudnya baru di Jakarta yang saya sudah lakukan, yang saya sudah dapatkan di Makassar yang mungkin lebih sadis daripada itu. Jadi waktu di Jakarta ya saya sudah terlalu biasa aja gitu. Tapi yang fasenya itu, maksudnya fasenya terpuruknya di situ, yang ketika ada kabar dari orang tua dan kita tidak bisa berkomunikasi atau bertemu secara langsung dan cuma bisa mendengarkan dan dia tidak memberitahu saya bahwa dia sakit gitu. Yang merindukan di kantor. Iya, itu pasti sangat ya, maksudnya alasan saya kembali pun karena dia gitu. Maksudnya bakal pulang pun karena dia, walaupun secara hati ya mungkin secara pikiran ngapain lo mau pulang gitu, maksudnya ada kali lo, tapi masalah itu saya ada orang tua saya di sana gitu. Mungkin terbalik sama-sama ya, dia mau banget gitu pulang, sedangkan saya mungkin belum, karena ini masih awal banget sih, maksudnya saya belum apa-apa loh di sini dan saya mau buktikan dulu kalau tadi Salma mau ada sesuatu yang dia ingin buktikan dan sama saya pun mau buktikan sesuatu ya. Saya mungkin dulu terlalu lama kayak direndahkan lah ya gitu. Waktu saya kuliah dan segala macam yang betul-betul saya mau membuktikan itu bahwa di luar dari profesi polisi, tentara, PNS itu kita bisa sukses gitu ya. Karena mindsetnya, apalagi saya di kampung yang betul-betul kampung, dari saudara sendiri pun bilang kamu harus masuk PNS, harus masuk polisi atau tentara dan segala macam gitu. Tapi saya tidak bisa seperti itu karena saya tahu diri saya kapasitasnya di mana gitu kan. Makanya itu yang saya membuktikan bahwa di luar dari pekerjaan itu pun sebenarnya kita bisa sukses gitu kalau sekarang. Siapa orang yang sangat amarah itu kan gitu? Banyak tisu ya. Kalau orang yang dirindukan hampir semua gitu ya, tapi yang sangat-sangat dirindukan tuh ponakan. Aduh sedih ya ponakan. Bukan orang tua nanti dikubur. Enggak, kalau sama orang tua ibaratnya seperti tadi yang saya pun tinggal di Merauke nggak sama orang tua, ibaratnya udah tahun ini saya tinggal sama kakak saya gitu. Kalau orang tua ya itu ngumpul-ngumpul, sering-sering, hanya saya orangnya lebih udah terbiasa di luar gitu. Hanya sudah 1 tahun ini kegiatan saya mulai berkurang, saya udah mulai sering di rumah. Pagi-pagi tuh pasti ponakan saya datang bangunin. Dengan umur yang masih imut-imut 2 tahun dengan 4 tahun gitu. Ibaratnya masih terlalu lucu, mereka ada 3 orang ponakan saya. Itu yang ibaratnya ada 1 tuh dari bayi tidur sama saya gitu. Jadi kalau sekarang yang paling rindukan yang mereka bertiga. Itu sih, aduh gak bisa. Tapi memang ya mungkin di awal-awal juga kayak gitu, maksudnya fasenya mungkin fase ya, maksudnya fasenya kita kangen rumah itu di bulan 1, 2, 3 gitu. Karena waktu saya pun di awal-awal yang tadi yang orang tua saya sakit itu yang betul-betul saya di kosan cuma 1 minggu itu kayak lama banget gitu kan. Kerasa banget, dan dulu kan tiap malam itu kita nongkrong dan sampai pagi gitu kan di tempat ini, dan dulu saya tuh ngopi, astagfirullah, di warkop gitu maksudnya. Oke. Oke, maksudnya di warkop gitu kan sama teman-teman gitu kan. Tapi setelah itu langsung los gitu, nggak ada teman sama kali untuk ngopi bareng gitu kan. Sampai akhirnya ya mungkin saya dapat kayak orang-orang, bukan bangsat sih, kayak ya udah tau lah orang-orang yang saya mulai ajak dia ketemu gitu. Saya mulai ajak ketemu teman saya gitu kan, teman SMK saya, walaupun dulu tidak tahu ya, maksudnya kita beda jurusan nih, jadi saya langsung kenal gitu, ya nggak apa-apa. Saya mulai hubungi dia, mungkin ini nanti bakalan jadi teman saya gitu kan, maksudnya bakalan jadi teman saya gitu. Oke, saya mulai hubungi dia, oke kita ketemuan, walaupun dulu dia ternyata orangnya dia malas keluar gitu. Oh iya. Iya kan, maksudnya kayak ternyata dia malas ketemu, tapi dari teman itu yang muncul lah kayak teman-teman baru lah sampai sekarang gitu kan. Itu sih yang sekarang membuat ngapain sih mau pulang gitu. Ya sudah ini lah ya. Apa sih hal yang sangat kamu rindukan itu di kamu? Di Merauke. kamar. betul. Kayak gini. Aduh, nanti sedih lagi nih kalau cerita kamar. Makanya kenapa kamar? Karena sesibuk apa saya di luar, seminggu nggak pulang, tapi saya punya tempat untuk pulang, tempat istirahat. Iya. Jadi tidur saya cuma 2 jam di kamar udah rasa puas gitu. Ibaratnya udah benar-benar nyaman nih. Di sini walaupun saya bilang saya pulang, saya tidur, tapi apa ya? Rasa lelah itu nggak hilang gitu.
masih ada terus. Ibaratnya saya belum merasakan apa itu pulang di sini. Ibaratnya di sini tuh kayak saya masih terlalu jauh gitu keluar dari rumah. Belum pernah ada kata pulang di sini. Dan kalau di kamar kan apa-apa semua mau gimana pun nggak ada yang ganggu dan sebagainya. Di sini ya tidur sama ibarat belum terbiasa ya berbagi tempat yang biasanya menjadi tempat pribadi dengan orang lain gitu. Belum terbiasa itu sih. Orang kalau yang paling dirindukan Sepeda pink kayaknya. Dia nggak punya kenangan baik dia. Sepeda pink kayaknya. ya kayaknya sepeda pink juga sih, Iya kan? termasuk. Iya karena termasuk sepeda pink gitu kan. Itu salah satu ininya apa ya, mungkin lebih ke Historisnya. ya sih kayak cerita-ceritanya. Tapi kalau orang ya pasti ya saya Tidak pasti terlepas dari orang tua. tidak terlepas dari orang tua gitu. Selain itu. Selain dari itu mungkin tongkrongan. Oh, Ya tongkrongan, karena dulu setiap pulang kuliah saya menghabiskan waktu saya di warkop 24 jam. Yang mandi pun dulu yang harus di SPBU dan segala macam itu kayak wah dulu saya segitunya malah kayak segitunya. Tapi setelah saya di sini yang di tahun 2020 yang betul-betul saya langsung apa ya kayak beda banget gitu ya. Dulu kalau mau makan itu kayak mau mikir malam ini makan nggak sih? Yang sekarang itu kalau sekarang malah mikirnya kayak gini, wah hari ini mau makan apa gitu. Malah sudah di situ sih ininya perbedaannya di situ kayak hal-hal yang paling dirindukan itu sih kayak cerita-ceritanya yang dari jalan kaki waktu kuliah dulu dari jalan kaki saat berapa semester gitu, setelah jalan kaki naik sepeda pink gitu kan, yang memang pink yang sampai peleksa pun pink gitu kan, tinggal sama orang yang ibu angkat saya ada berapa gitu, yang saya berpindah dari bagasi motor saya ada berapa baju gitu, maksudnya hal-hal seperti itu yang saya rindukan sih, tapi sampai sekarang hal itu juga yang membuat saya sampai di sini gitu. apa sih pas bahagianya sama gitu walaupun baru di sini? Belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Ya beneran belum ada, mungkin memang belum tercipta gitu. Karena yang ya tadi saya belum menemukan tempat saya untuk menjadi diri sendiri belum. Mungkin sama kalian selanjutnya gitu kan bisa curhat-curhat gini kan. Tapi saya kembali lagi sama percayanya sih apa di mana sesuatu itu terjadi turut menentukan bagaimana sesuatu itu terjadi. Ya gimana? Jadi misalnya ketika sama ingin bahagia, itu sama akan dapatkan di tempat yang memang layak untuk bahagia. Iya, pasti. Itu salah satu alasan kenapa saya kepilih gitu. Dan saya percaya hari bahagia itu pasti ada. Kalau Mus pasti bahagia. Ketika bisa makan puas. Makin gemuk dia. Saya tuh dibahagia kayak pertanyaannya pas saya pertama kali ketemu kok gemuk sekarang ya karena saya pernah dikatakan kayak karikatur hidup gitu kan, karikatur tuh kurus yang ya Allah intinya kurus banget gitu, makanya itu motivasi saya kenapa saya makan terus gitu, intinya saya bisa makan bahagia tuh karena saya pernah di fase yang memang tidak pernah makan nasi, bukan tidak pernah saya mau banget makan nasi tapi nggak ada gitu kan, jadi kayak sekarang bahagianya saya bisa ketemu ya makan salah satunya ya makan ya, tapi belum bisa beli baju yang apa namanya sesuai dengan maksudnya tidak pikir harga. Semoga saya jadi apa kayak Rafathar ya yang saya grogi nanti apa tadi bahagia saya mungkin apa ya, mungkin karena sudah mulai menemukan kayak oh oke, mungkin saya di sini loh, maksudnya sudah bisa dapat orang-orang yang sefrekuensi gitu, maksudnya ya itu sih, maksudnya kayak itu saya sudah senang sih, karena mungkin beda sama-sama kalau di sini ya, karena mungkin Baru. Saya malah tidak bisa kayak di kamar terus, saya harus cenderung ketemu sama orang, saya harus ketemu sama orang karena mungkin kebiasaan ini yang saya dapat di Makassar, walaupun saya sakit bagaimanapun, intinya saya harus jalan gitu. Karena kalau saya sudah melihat orang atau ketemu dengan orang atau bercerita dengan orang itu, ya perlahan bakalan sembuh sendiri. Sama akan seberapa lama? Kalau ini kan kita berencana aja ya kak. Kalau rencananya pengen lama 3 tahun. Kalau durasi merantaunya pengen lama 3, tapi nggak tahu kedepannya bakal gimana. Gitu sih. Tapi itu akan Jakarta ini akan jadi salah satu tempat terakhir ataukah ada? Kan orang selalu punya rencana untuk depan gitu.
sisanya saya hidup nggak punya rencana ke depan. Ibaratnya ya itu apa ya kemarin saya bilang saya udah punya zona terlalu nyaman gitu, sehingga saya nggak berpikir saya harus ngapain. Namun ketika peluang saya datang dan mengharuskan saya ke Jakarta, ibaratnya banyak orang yang inginkan peluang ini, tapi mereka nggak dapatkan. Ketika saya diberi, mau nolak juga, sayang sekali gitu peluang besar seperti ini. Jadi kalau untuk rencana ke depannya merantau ke tempat lain itu belum ada. Ini ke Jakarta pun karena memang ada peluang gitu. Kalau misalkan seberapa lama sama, maksudnya saya belum ada kayak target khusus berapa lama kan, karena ya kan di sini memang karir kan, maksudnya karir. Tapi kalau untuk stay sendiri saya belum tahu. Tapi saya berharap kayak ya di sini ada tempat rumah atau apa gitu, di Makassar ada rumah, di Merauke ada rumah, jadi kayak mau pindah pun kapanpun itu bebas gitu. Jadi kayak saya maunya seperti itu kan, berencana gitu kan. Tapi untuk berapa lama belum tahu. Karena dia belum ada planning Kak. Kalau saya planning ingin nikah, jadi saya ingin pulang nikah. Karena saya punya, ya insya Allah ya, karena saya punya ibaratnya apa ya, dari awal lulus kuliah pun nggak ada rencana lanjut S2 gitu. Tapi ya itu, saya ingin ibaratnya nggak mau apa ya, muluk-muluk lah ngejar dunia gitu kan. Ya saya ingin pulang nikah dalam jangka waktu 3 tahun ini. Ya saya perempuan gitu, saya punya apa ya ibaratnya, walaupun mungkin nikah itu nggak ditentukan umur, tapi ya saya targetkan gitu. Tapi nggak tahu nanti Tuhan berencana apa. Kalau dia kan nggak punya target kan. Enggak, maksudnya kalau saya sendiri kalau misalkan target ya, maksudnya target untuk kedepannya pasti ada lah, maksudnya tidak, maksudnya saya kalau agenda ke depan dalam artian plannya ke depan ya kayak nikah dan segala macam ya. Memang kalau untuk itu pun tadi kan Salma memang ada berapa tahun lah ya. Ya pasti saya target umur sih kalau saya pribadi ya, targetnya 27 gitu. Kan? Nah, baru 24 anjir. Tapi untuk tadi kan pertanyaannya stay kan? Stay-nya itu ya saya nggak tahu ke depannya apakah mungkin saya di Korea kan, di mana kan? Ya terserah. Maksudnya kayak ini atau saya di Swiss kan, itu kan rencana ke depannya pasti ada yang seperti itu. Gak apa-apa, semua aja dulu. Oke. Saatnya kita masuk ke sesi game. Ya Allah. Sama duluan. Oke. Saya lebih berani kalau dia nggak. Gak apa-apa, lady sports. Oke. Sebentar. Lady sports. Nomor 5 anjir. Sama. Apa yang ingin kamu katakan untuk orang yang saat ini kamu inginkan? Kalau untuk keluarga, aduh, mama, bapak, aduh, dan semuanya, saya baik-baik saja di sini, nggak usah khawatir, saya pasti bisa gitu. Udah sih itu aja sih udah cukup. Sama, kuat. Aduh, untuk pacar tadi ya? Kalau untuk pacar nggak nangis sih. Kalau untuk pacar sayang, kamu jangan khawatir. Yang pasti kita kayak gini, kita berjauhan, kita harus saling percaya, kita harus saling jaga komitmen, dan ya itu nggak boleh curigaan. Yang pastinya kita saling jaga kepercayaan dan saling percaya, gitu aja sih. Entah berapa lama kita bakal LDRan, semoga kamu kuat. Udah itu aja. Laki-laki yang beruntung. Oke, terus. Oke. Duduk di kamera. Apa paling berdosa yang pernah Kayaknya kamu udah di-setting. Apa ya, berupa hal paling berdosa? yang paling aja soalnya kan banyak Anjing. dosa semua mas. Kita tahu kalau setelah itu tanya kan. Tapi yang paling berdosa. Ya mungkin saya tidak pernah lakukan di Makassar ya kan. Misalkan saya pernah masuk di clubbing gitu ya, benar-benar kayak iya, maksudnya kayak itu nama jadi bawa masuk di klub bawa nama apa nih? kan nggak ada yang kayak perkenalan. ada KTP. Enggak coy, karena orang yang saya temani udah biasa kan. Kan orang yang saya temani udah biasa kan, jadi kayak dulu masih awal-awal benar-benar kayak saya masuk ke clubbing itu malah 1 bulan itu 3 kali gitu. Tapi setelah 3 kali itu saya berpikir, maksudnya saya menyaksikan, tapi ya seperti tadi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu pun mungkin saya melihat
situasi dan kondisinya. Oh mungkin ini saya bisa jadikan story film dan segala macam gitu. Walaupun dulu saya awal-awal ya, ini tempat apa gitu kan, tempat apa awal-awal. Kedua itu ya oke, maksudnya sudah tahu lah ya. Yang ketiga benar-benar ya sudah ini terakhir kali ya, dan yang pas 3 kali itu yang benar-benar benar 3 kali itu ya sudah saya sudah tahu tempatnya bagaimana, intinya saya sudah tahu. Dan itu kalau dalam berdosa bukan berdosa sih, walaupun tempatnya kayak gitu ya. Kalau dari saya sendiri itu pengalaman saya gitu, karena saya menyaksikan yang selama ini cuma saya saksikan di TV-TV gitu kan, di tontonan saya gitu. Tapi setelah saya masuk di situ, ya mungkin minum dan segala macam itu hal pertama saya lakukan di Jakarta gitu. Minum dan segala macam. Literally, nggak, maksudnya betul-betul cuma minum. Karena saya tahu, ya sumpah, itu betul-betul cuma minum. Kan sadar. Enggak, sumpah. Tunggu, oke, saya cerita ya. Ini mungkin karena pertama kali, ya kan. Terus kan ada kayak penari apa gitu, penari tiang dan segala macam. Dan saya tinggal sendiri lah sama teman kayak duduk di meja bar gitu kan. Duduk sendiri, tiba-tiba datang lah satu yang mucikar dan segala macam menawarkan ini kan, maksudnya banyak ya kayak gitu. Setelah itu ya sudah, saya mencoba, wah nggak mungkin, maksudnya nggak apa-apa saya minum aja gitu. Minum sampai akhirnya datang dikeliling lah semua itu beberapa orang perempuan gitu kan. Dikeliling beberapa perempuan itu, ya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman saya nonton ya memang kalau di Makassar saya nggak pernah masuk tempat-tempat begitu. Dan minum pun itu saya haramkan dulu di Makassar. Setelah saya di Jakarta, saya minum aja. Saya mencoba, oh ternyata kayak gini rasanya sampai berapa botol gitu. Kamu kan coba. Enggak, yang memang kayak di awal-awal oke. Berapa botol? Ya dari situ itu berdosa sih, tapi ya itu pengalaman saya. Nanti di tantangannya, Aduh tantangan. telepon orang yang kamu rindukan. Kan tadi udah nih kayak Ada pacar keluarga pacar, 3 detik. Telepon cuma bisa. Aku rindu. Wih, keren banget mati. Assalamualaikum. Asik. Telepon Ali. Diberi. Pacar aja ya, kalau keluarga kan naik lagi. Oh oke boleh. Maghrib bisa nih. Belum berat yang Udah habis isa. Terus nanti aku rindu kasih mati. Ya Allah. Nomornya gue aja lah. Oh, harus ya? Ini kepo semua. Waalaikumsalam, yang kamu di? Di Secret, Mau ngapain di Secret? acara ini perbincangannya Basir. Oh iya. Nah, acara ini malam ini. Harus bilang. Yang Gimana? Hah? kangen, Kenapa? kangen nih. Ih, semangat sekali dibilangnya. Apa? Semangat sekali dibilangnya. Ya udah. Nanti pulang lagi baru saya telepon. Ya, berapa sih di mana nih? Masih di itu. Makan nggak, belum? Udah. Miss you. Udah ada yang miss you. Hah? Miss you. Assalamualaikum. Padahal tidak selama merantau, mus bohong sama orang tua. Ya pasti pernah. Apa? Ya misalkan kalau sakit, ya saya tidak bilang kalau saya sakit. Karena saya tahu kalau misalkan dia sakit, saya sakit pasti kepikiran gitu kan. Ataupun misalkan ya paling bohong sama siapa juga, maksudnya untuk orang yang dekat juga sama saya pasti saya bilang jujur gitu, maksudnya dimanapun saya, dengan siapapun saya, kalau misalkan itu. Karena kalau misalkan menurut saya pribadi, kalau misalkan kita sudah jauh, apalagi kita menjalin hubungan terus kita bohong lagi, ngapain gitu, maksudnya kan kepercayaan gitu kan. Kalau saya tuh enggak sih, enggak ada. Paling kalau bohong sama orang tua masalah itu, karena untuk menutupi sih, ya masalah sakit dan segala macam. Coba tetap kuat aja. Iya, pura-pura kuat aja. Padahal lemah ya. Lemah di waktu tertentu. Untuk Salma, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman atau orang yang ingin merantau? Kalau dari saya untuk teman-teman mau merantau jangan takut,
yang pastinya pertama harus berani percaya dulu sama Tuhan. Ibaratnya kita nggak tahu nih tempat merantau kita harus kayak gimana. Percaya bahwa Tuhan selalu baik sama kita apapun jalannya. Terus yang kedua, siapkan mental. Yang paling sering saya pribadi dari pengalaman saya yang paling sering buat ingin pulang mental gitu. Mental rindu yang kemarin gitu. Mungkin itu saja sih, dan yang pasti harus berani untuk bertahan hidup. Seperti tadi yang kamu bilang, mungkin apapun kita di sini, di sana nggak usah tahu gitu. Biarkan di sana tahu yang bahagia-bahagianya aja. Di sini biarpun kita jatuh, kita luka, sakit parah pun nggak usah tahu. Intinya yang pasti itu mental dan kepercayaan pada Tuhan sih. Udah itu aja. Kalau ingin disampaikan? Ya sebenarnya sama sih, maksudnya mental dan segala macam kan. Pokoknya ikut-ikut saya menambahkan. Ya mungkin teman-teman juga harus tahu tempat perantauan teman-teman, maksudnya tahu kondisinya. Intinya setidaknya teman-teman observasi dulu lah. Observasi dulu bagaimana orang-orangnya di sana, bagaimana culture-nya di sana gitu. Karena kalau misalkan tidak, jangan sampai nanti ya walaupun shock culture sendiri itu adalah sebuah proses ya, tapi setidaknya teman-teman tidak kaget masalah pergaulan lah. Ya tadi intinya jangan baper. Oke, sudah itu. Terima kasih, selamat Mus. Saya udah untuk teman-teman Mangata. Halo. Iya. Ditunggu di Jakarta. Merantau biar punya teman. Halo. Ditunggu. Halo.